Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh bangun, kita masih bernafas, bahkan dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau menikmati terus hadirat Tuhan di dalam hidup kita, seumur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, bahwa kami boleh menghampiri lagi tahta kasih karuniamu, bersekutu bersama-sama saudara seiman dimanapun berada. Karena kami percaya Engkau Allah adalah roh, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di antara kami Tuhan. Dan biarlah kehadiran-Mu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita berlimpah, bahkan ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh jalani lagi sepanjang hari yang baru ini, di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Sebab itu kami mau seumur hidup kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami manis Kau dengar, dan kami menikmati terus kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi mari katakan, ya Tuhanku, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi mari katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Biar hatiku, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka
Engkau yang menghibur kami, sebab Engkau yang menolong kami Tuhan. Sebab itu kami tak takut Tuhan, sebab Kau Allah El Shaddai yang memberkati hidup kami. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur kami punya Allah El Shaddai, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang memberkati hidup kami. Sebab itu kami tidak takut menjalani hari-hari kami, sebab kami tidak berjalan sendiri, tapi ada Engkau Allah El Shaddai yang selalu menyertai kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dengan iman mari katakan, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi mari dengan iman katakan, kami tak takut Tuhan. Tak
menjaga kami. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, ya Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dengan penuh iman katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Ini yang kami percaya. Kami mempunyai Allah El Shaddai. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berjaga-jaga atas hidup kami, Allah yang memelihara hidup kami dari hari ke hari. Bahkan Engkau menjagai kami seperti Engkau menjagai biji matamu. Engkau yang memberkati kami, memenuhi semua kebutuhan keperluan kami. Engkau yang menghibur kami. Bahkan Engkau yang memberkati kami. Sebab itu pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini menjadi iman
Namanya keyakinan dan percaya kami kepadamu. Sehingga kami dapat berkata, kami tidak takut Tuhan. Sekalipun di sekeliling kami ada begitu banyak hal yang menakutkan. Tapi kami mau tetap tinggal tenang di dalam Engkau Allah El Shaddai. Di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau kubu pertahanan kami. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh. Dan kami percaya janji firman. Semua yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dapat berkata seperti Yosua berkata, Tuhan. Dari segala yang baik yang Kau janjikan, tidak ada yang tidak Engkau genapi. Semuanya Kau genapi bagi kami. Sebab itu Tuhan ampuni kalau seringkali terkadang kami masih mengkhawatirkan hidup kami. Karena itu artinya kami meragukan Engkau. Tapi Tuhan biarlah Roh Kudus dan firman-Mu terus meneguhkan hati kami. Sekalipun kami diserang oleh rasa khawatir, rasa takut karena apa yang kami lihat dan kami dengar di sekeliling kami. Tapi biarlah hidup kami tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hidup kami dikuasai oleh firman-Mu. Dikuasai oleh Engkau. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini, bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau sebentar kembali kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menerangi langkah-langkah hidup kami. Dan kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Yuli. Ya, shalom. Semua dengerin suara saya ya. Terima kasih buat kesempatan ini. Pagi ini firman Tuhan kita yaitu di Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini kan kemarin-kemarin saat teduh kita tentang pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Hari ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang pertama berita baiknya setiap kita dalam diri kita itu sudah ada benih Tuhan, benih DNA. Dan pasti kita akan berbuah. Yang penting kita mau ikutin proses supaya kita bisa berbuah. Ya, dipupuk, kemudian dipotong. Keduanya, pertanyaannya buahnya apakah bisa dinikmati? Karena kehidupan kekristenan kita itu walaupun berbuah, tapi buahnya tuh manis apa enggak? Mau manis apa enggak? Kita bersedia enggak diproses, dipotong ranting kita yang tidak baik kita potong sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya ketemu satu wanita, orangnya cukup cantik. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Ya namanya seputar wanita kan pasti ceritanya tentang masak, tentang mungkin pakai baju. Jadi tiba-tiba dia ngomong gini, saya paling tidak suka kalau disuruh masak. Saya terkejut, kok dia bisa ngomong gitu ya? Karena dalam pemikiran saya, dia wanita yang maksudnya melayani suami, melayani keluarga. Dari penampilan luarnya oke, tapi tiba-tiba dia nyetusnya ngomong gitu. Saya paling malas disuruh masak. Saya bilang, kenapa? Kan kita sebagai anak Tuhan wajib. Dia bilang gini,
Karena saya tidak suka sama baunya bawang putih. Jadi kalau saya masak, pasti bawang putih itu melekat di tangan saya. Saya tidak suka. Itu terus saya ingat loh kejadian itu. Waktu saya susun ini, oh iya ya, ternyata buah yang kita hasilkan itu harus dinikmati oleh orang lain, bukan hanya sekedar kita terima Yesus, kita percaya. Tapi seperti yang Pak Heri kemarin sampaikan di video warta kita itu, bahwa buah itu harus bisa dinikmati juga oleh orang lain, harus menghasilkan buah-buah. Saya jadi ingat, aku sama Ko Ahyong suka sharing. Jadi Ko Ahyong pernah ngomong sama saya, Bu Simon tuh luar biasa ya. Dia bilang, Pak Simon pernah cerita sama dia tiap pagi harus makan sarapan, dan biasanya di meja makan tuh sudah ada ikan. Pagi saya tanya dia lagi, luar biasa sekali. Pagi-pagi sudah Bu Simon masak. Dia bilang, iya, pagi-pagi Ibu Simon sudah masak, dan di mejanya tuh harus ada ikan karena Pak Simon suka ikan. Saya bilang hebat. Jadi buah yang kita hasilkan itu harus bisa dirasakan oleh orang lain, dan orang lain itu adalah orang yang paling dekat sama kita. Mereka lah yang bisa ceritakan buah kita tuh manis apa enggak. Pertanyaannya untuk kita evaluasi, coba deh cari kesempatan atau waktu ngobrol sama pasangan kita, sama anak-anak kita, apakah buah yang kita hasilkan itu sudah bisa dirasakan belum oleh keluarga kita. Misalnya, seorang ayah harus punya waktu, atur waktu untuk temanin anak-anak kita belajar. Waktu anak-anak kita minta kita tolong untuk ajarin pelajaran ini atau temanin ini, atau ya seperti sekarang ini kan suka Zoom, dia tidak bisa mengoperasionalkan HP-nya, apakah bapak atau ibu bersedia menolong, atau waktu disuruh dimintain tolong marah-marah. Itu untuk sekedar mengevaluasi diri kita, apakah hidup kita, buah yang kita hasilkan itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Karena kan buah yang dirasakan itu bertahap, dari keluarga dulu, baru kemudian orang lain. Baru orang lain bisa melihat, oh ya benar, sungguh ada Yesus. Tuhan Yesus, mereka bisa melihat Yesus ada di dalam kita. Jadi kalau kita mau bilang, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pertanyaannya, hidup kita, karakter kita tuh sudah orang lain sudah bisa melihat belum Yesus ada di dalam kita. Itu proses yang harus kita jalani, dan setiap hari sampai Tuhan menjemput kita. Jadi Bapak Ibu, tidaklah mudah, tapi kalau kita mau pasti bisa, karena sudah ada benih itu. Benih DNA itu dalam hidup kita. Yang penting kita mau diproses. Kita mau meninggalkan ego-ego kita mau terus belajar, bertumbuh, kita mau hidup kita ini kita pasti bisa berbuah. Saya percaya setiap kita susah, tapi ada komunitas seperti ini, pagi-pagi diajak doa, diajak sharing firman, itu buah-buah. Kita bisa ajak orang-orang. Jadi Bapak Ibu, renungan pagi ini, apakah buah yang sudah kita hasilkan itu bisa dinikmati oleh orang lain? Saya percaya kalau Yesus di dalam kita, pasti buah itu bisa dinikmati orang lain. Karena buah itu manis, tidak asam, dan tidak berulat. Semuanya baik hasilnya. Demikian sharing saya, karena sudah dikasih tahu sharing 5-10 menit. Sesudah sharing, kita bisa diskusi. Coba tanyakan, apakah buah yang saya hasilkan selama ini sudah bisa dinikmati belum?
oleh pasangan kita, khususnya dan kemudian untuk anak-anak kita. Saya bisa tahu Bu Simon bisa melayani karena dari Pak Simon cerita ke Pak Ahyong. Jadi buah itu bisa dinikmati orang lain, mungkin dari pasangan kita lah. Dia bisa cerita, oh ya sungguh ya, suami saya berubah, istri saya berubah. Setelah menerima Yesus, ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Itu bertahap. Mau nggak kita, hidup kita, diproses Tuhan supaya menghasilkan buah yang bisa dinikmati, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Terima kasih. Silakan Pak Heri atau yang lain mungkin mau nambahkan. Oke, terima kasih Bu Yuli ya. Nah, kita diteguhkan lagi dari apa yang Ibu Yuli sampaikan. Sama seperti yang Ibu Ramli kemarin juga sampaikan, teguhkan bagi kita. Bahwa kita ini adalah pohon yang baik. Kenapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya kan ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, di dalam Yesus, kita ini sudah punya benih yang baik, benih ilahi. Nah, setiap kita adalah pohon yang baik tentunya. Dan firman Tuhan pagi hari ini katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi seperti beberapa hari yang lalu, kalimat yang saya minta untuk setiap kita renungkan firman Tuhan, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, seperti apa kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu seperti Ibu Yudi tadi, dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, bahkan jemaat, bahkan masyarakat umum. Nah, karena saya percaya kalau orang-orang di sekitar kita itu benar-benar dapat merasakan, menikmati buah kehidupan kita, yang Pak Santo beberapa hari yang lalu katakan ada buah pertobatan, yaitu perubahan karakter, terus ada buah pelayanan, apalagi kalau sampai menghasilkan buah jiwa-jiwa. Nah, orang akan melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Sehingga Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu akan digenapi dalam hidup kita, akan digenapi di dalam komunitas kita. Kenapa? Firman Tuhan di ayat yang 47 katakan, maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa, jumlah bilangan mereka. Dari mana? Karena hidup kita menghasilkan buah, dan kita dikenal sebagai orang yang menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi seperti tadi Bu Juli juga cerita bagaimana Pak Simon menceritakan buah yang dihasilkan Ibu Simon, itu menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, apalagi kalau orang-orang merasakan, sama seperti kemarin saya katakan, yang Tuhan mau itu adalah buah, bukan cuma sekedar daun. Daun perlu nggak? Sangat perlu. Daun itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis, masak makanan. Artinya melayani itu harus Bapak Ibu, tapi pelayanan panggung termasuk di dalamnya seperti yang saya katakan kemarin. Tapi itu cuma daun. Daun itu cuma bisa dilihat. Sementara orang-orang di sekitar kita bukan cuma mau melihat penampilan kita, tapi mereka mau benar-benar merasakan, menikmati hidup kita. Tentu itu bicara tentang karakter kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan sekali lagi itu bicara tentang orang-orang di sekitar kita yang harus lebih dulu menikmati. Karena firman Tuhan saya katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah yang kita hasilkanlah orang-orang akan mengenal siapa kita. Dan tentu ketika orang mengenal siapa kita, harusnya orang mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Sehingga mereka juga akan menjadi pengikut Kristus karena menikmati buah hidup kita. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Apa yang mau disampaikan, apa yang didapat dari kebenaran firman Tuhan ini, pengalaman hidup Bapak Ibu seperti apa? Ini ada Edi Setiawan, itu Engku Edi ya? Oke, nggak respon. Kayaknya paman saya dari Palembang. Oke, silakan yang lain nggak Bapak.
Ibu Simon, yang buahnya dinikmati Pak Simon, mau cerita? Suaranya Ceh, belum Ceh? Pagi semuanya. Pagi. Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan sehat semua. Ya, kalau untuk berbicara tentang buah itu kita memang harus lakukan supaya penerus kita itu hasilnya juga buah yang baik. Jadi kalau saya kebiasaan ya untuk pagi itu harus bangun, renungan dan urus rumah tangga. Dan itu saya nikmati karena anak saya dua-dua laki-laki. Jadi saya juga menikmati buahnya ketika anak-anak saya sudah masuk dalam rumah tangga. Buah yang saya tanam, yang saya lakukan setiap aktivitas pagi dan urus rumah tangga, suami dan anak-anak itu saya bisa rasakan kepada menantu saya. Jadi mereka untuk mengatur rumah tangga, mengurus anak-anak itu mereka lakukan sendiri, kecuali untuk bersih-bersih rumah itu pembantu yang lakukan. Tapi tanggung jawab mereka dalam mendidik anak, mengatur, mengurus suami itu saya boleh melihat buah yang saya tanamkan bagi anak-anak menantu saya. Dan itu saya boleh lihat sampai hari ini, puji Tuhan. Nah, jadi begitulah seringkali kita lihat dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita boleh melihat dalam satu karakter orang. Kadang kalau kita lihat karakter orang itu sudah dari apalagi imam dalam keluarga itu sudah malas, itu saya yakin kepada bawahannya itu tetap pasti malas juga penerusnya. Itu bukan hal kebiasaan kita ya, kemalasan itu. Saya juga lihat ketika menantu saya, dia waktu kunci pintu, dia pakai kaki. Lalu cucu saya lihat, dan itu kebiasaan cucu saya, dia kalau udah dekat pintu dia pakai kaki, dia mainin kunci itu, dia mau kunci itu pintu pakai kaki. Nah, begitu juga perjalanan kehidupan kita. Kalau kita menghasilkan buah kemalasan, pasti anak-anak dan bawahan kita itu juga akan menghasilkan kemalasan. Itulah buahnya. Nah, pagi ini kita mau lakukan jangan dengan kemalasan. Saya sering lihat kadang di IG ya, edisi Rain itu sering kadang-kadang dia tampil hasil tanaman dia di TC ya. Wah, itu bagus-bagus banget. Nah, saya yakin buah yang dia hasilkan itu dia rawat dengan benar, dia pasti dia kasih pupuk, dia gemburin tanahnya sehingga tanaman itu cukup menghasilkan vitamin yang baik. Nah, begitu juga perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau lihat hasilnya yang indah dalam rumah tangga kita, tentunya kita harus pupuk dengan baik. Itu sering kali saya lihat, wah, tanamannya edisi Rain bagus-bagus hasilnya. Nah, itu perawatannya pasti yang begitu tidak gampang. Pasti dia kehujanan, kepanasan, dia merawat itu tanaman sehingga menghasilkan satu buah yang baik. Begitu juga perjalanan hidup kita. Kita ada nangisnya, ada ketawanya, susah duka itu pasti kita lewati. Tapi kalau kita bertahan di dalam Tuhan, kita akan menikmati buahnya yang baik. Puji Tuhan. Jadi kita ini adalah benih yang baik, pohon yang baik, pasti menghasilkan buah yang baik, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, seperti Bu Simon tadi katakan, dirawat. Nah, gimana cara rawatnya? Ya lewat saat teduh, lewat membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu ada harga yang memang harus dibayar, melewati banyak suka duka dalam hidup kita. Tapi ketika terus hidup kita dipupuk, disiram dengan kebenaran firman Tuhan, diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan,
pasti otomatis menghasilkan buah. Jadi buah itu sesuatu yang tumbuh dengan otomatis apabila pohon itu dirawat dengan baik. Dan saya berdoa, berharap setiap kita merawat hidup kita, pohon kehidupan kita itu dengan baik. Disiram setiap pagi dengan kebenaran firman Tuhan, dipupuk dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan membuat kita menghasilkan buah. Oke, bolehkah yang lain boleh cerita? Contoh Lucy, boleh cerita nggak buah apa yang sekarang Lucy rasakan dari perubahan hidup Denny? Halo Lucy. Mungkin dia sambil beraktivitas. Oke. Yuk Lucy, boleh cerita Lucy. Buah apa yang Lucy nikmati sekarang dari kehidupan Denny? Buah apa ya, Pak? Perubahan Ya, Denny. ya, tuh Dennis sudah bilang lebih mengasihi katanya. Wah, tanya Lucy. Lucy merasakan enggak bahwa Denny lebih mengasihi? Nah itu. Yang merasakan kan Lucy. Boleh Lucy cerita, nggak apa-apa. Yang pasti Ya, Denny berusaha mengasihi Lucy. ya, Pak. Yuk. Ada masalah, Pak. Asal dia berubah, udah lebih baik lagi. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang udah tidak. Bagus, itu berarti buahnya sudah dapat dinikmati kan? Seperti itu. Ada lagi Lus? Banyak kata Denny sudah menghasilkan buah dia. Iyalah, Pak. Ya lebih bahagia lah sekarang intinya. Oh. Puji Tuhan, bagus. Oke. Yang lain? Ada yang mau cerita gimana buah yang dinikmati dalam rumah tangga Bapak Ibu? Ciacu mau cerita? Di unmute dulu, Ceh. Suaranya, Ceh. Mic-nya diklik dulu. Oke. Suaranya kurang kuat. Nah, oke. Nggak kedengaran suaranya. Oke, agak lebih kuat nggak apa-apa ngomongnya, Ceh. Udah mulai dengar. Ah, dengar. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah menanamkan benih kebenaran dalam hidup kita. Terus kita juga dipupuk dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi membuat hidup kita tuh semakin hari kita semakin berubah karakter kita gitu. Ya kadang seperti yang Ibu Simon lakukan sebagai ibu rumah tangga, kita pun sebagai orang percaya, kita yang misalnya nggak bisa masak, kita pun pengen belajar masak, apa yang bisa kita lakukan, kita mau lakukan yang terbaik untuk keluarga. Dan dulu saya juga nggak bisa masak, sering suami yang masak gitu. Tapi saya belajar sampai saya bisa masak semuanya, suami tidak perlu masak lagi gitu. Jadi kadang nggak ada pembantu, dulu pembantu yang mengerjakan semuanya. Jadi ketika ada pembantu, saya mengerjakan semuanya. Kadang kesel gitu, anak-anak nggak mau bantu gitu, karena anak cowok semua ya. Jadi kita terus-menerus lakukan sampai bertahun-tahun. Akhirnya anak-anak pun mau, walaupun cowok, mereka mau bantu cuci piring, mau bantu jemur baju, mau bantu. Kadang anak saya nomor 3 pun
mau gosok baju, mau sapu. Ya, kalau kita sebagai orang percaya, kita terus hidup kita terus menghasilkan buah-buah yang baik, kita juga akan menikmati hasilnya seperti yang Ibu Simon rasakan saat ini ya. Dan saya juga mulai melihat hasilnya gitu. Demikian sedikit sharing saya. Oke, terima kasih Ciacu. Jadi yang lain juga boleh cerita ya, Bapak Ibu ya. Oke, masih ada yang mau tambahkan boleh. Kalau nggak ada lagi, saya serahkan kepada Bapak Hengki mana ya? Di samping. Ya, silakan John. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah yang baik yang boleh dinikmati oleh semua orang Tuhan. Ya, dalam kehidupan kami Tuhan, terutama dalam keluarga kami Tuhan, istri dan anak kami Tuhan boleh melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk Advent Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu senantiasa menaungi hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau terus memperbaharui dan memulihkan sakit ginjalnya Tuhan, sehingga tubuhnya boleh normal kembali Tuhan, sehingga dia boleh berjalan dengan baik lagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati mamanya setiap hari yang merawatnya, menguatkan dia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai dan melindunginya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk Buyung Kristian Tuhan, caranya Ibu Miranti Tuhan. Tuhan Engkau tahu yang terbaik buat hidupnya Tuhan. Tuhan, kalau saat ini dia sedang anggur Tuhan, Engkau sediakan pekerjaan yang terbaik Tuhan buat kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami Engkau akan menolong Buyung Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Miranti yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Jombang. Tuhan juga tuntun perjalanannya Tuhan, Engkau sertai setiap perjalanannya, Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, para penatua kami, para hamba-hamba-Mu, khususnya di Pelita Community Tuhan. Engkau memberkati mereka, untuk senantiasa mengurapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya, mereka juga boleh menjadi hamba-hamba dan pelayan-Mu Tuhan, yang buah-buahnya boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat setiap hari untuk memimpin jemaat-Mu yang besar ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau memberkati, dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia yang makmur Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dapat mengolah setiap aset, setiap hasil alam yang melimpah ini untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun. Bapak terima kasih, kami serahkan setiap doa kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yuk Pak Santo, silakan Pak tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami sudah dengar sharing firman dari Bu Yuli tentang buah, tentang bagaimana kita berbuah Tuhan. Kami mau setiap orang yang ada di dalam Zoom ini berbuah
Setiap kami juga Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik, buah karakter, buah pertobatan, buah pelayanan, terlebih juga buah jiwa-jiwa. Seperti misimu adalah untuk jiwa-jiwa, demikian kami juga Tuhan, kami mau berbuat jiwa-jiwa Tuhan buat kemuliaan dan hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi ini. Sebentar lagi kami akan beraktivitas, Engkau sertai dari pagi, siang, malam, hingga besok kami berjumpa lagi Tuhan di dalam Zoom ini. Tuhan juga, Engkau juga bawa orang-orang Tuhan untuk bersama-sama ikut dalam Zoom ini. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih berkati Bu Yuli yang sudah share firman, Pak Hyong Tuhan dan anak-anak yang sudah menjadi teladan buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu buat pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi Bapak Ibu ya.